Waktu main di kolam renang, teman kami tewas. Ica! Jadi siapa yang menghabisi temannya sendiri? Pasti dia. Jawab dalam hati. Apakah kalian benci sama korban? Benci banget lah. Bingung. Mereka punya motif untuk menghabisi korban. Aku bisa mendengar suara hati mereka dengan kalung ajaib ini. Semua karena kalung ajaib peninggalan tukang jamu langganan. Baguslah dia tewas. Jadi utangku ke dia gak akan ditagih deh. Jadi kamu punya utang ke korban. Motif kamu kuat sebagai pelaku. Kok tahu? Bener tuh, mereka bahkan sering berantem karena utang. Liburan elit, bayar utang sulit. Iya nanti aku bayar. Pelit banget sih jadi orang. Ya utangmu banyak, bejir. Ya udah ikhlasin aja. Bukan saya pak pelakunya. Untung aja dia yang disalahin. Soalnya aku kan mau ngerebut pacarnya. Jadi kamu juga punya affair sama pacarnya. Motif kamu juga kuat sebagai pelaku. Bener pak. Sebelum berenang, mereka sempat berantem. Karena pacarnya Ica direbut sama Kira. Jadi kamu selingkuh sama cowokku? Aduh, namanya juga temen. Masa nggak boleh sih foto berduaan? Mana ada temen jalan berduaan kayak gitu? Dasar pelakor. Udah. Mending kita main game di kolam yuk. Fix. Kalian berdua pelaku. Kamu sengaja bikin permainan di dalam kolam. Lalu kamu yang menghabisi nyawanya di saat permainan dimulai. Kok gini? Kalian ditahan atas kasus penghilangan nyawa. Yes, akhirnya dua temanku masuk penjara. Ini sama siapa ya? Gak sia-sia aku pura-pura meninggoy di kolam. Itu kan korban yang kemarin. Kok masih hidup? Salah sendiri ngutang gak bayar. Terus selingkuh sama pacarku lagi. Jadi mereka berdua nggak bersalah? Aku bisa lihat gaji orang pakai kacamata ajaib. Maafan nih, kenalan ah. Jangan. Apaan sih? Jangan deketin dia. Dia itu miskin. Kok kamu ngomong gitu? Kamu percaya kan kekuatan kolong ajaib aku? Tadi aku dengar suara hatinya. Gimana ya cara biar diterima kerja di kantoran? Di pengangguran. Gawat, listrikku naksir. Rusak kali kalau ajaibmu. Kacamata ajaibku aja, lihat dia gajinya 15 juta. Di kacamata kamu aja itu yang rusak. Gimana kalau kita buntutin dia sampai ke rumahnya? Taruhan 15 juta kalau dia itu emang mapan. Deal? Sih, rumahnya mewah, pasti orang kaya. Lagi peninggalan ortu. Ayo cek dalam. Si, TV-nya layar lebar. Udah jelas banget gajinya 15 juta. Bentar. Ijazahnya cuma SD sama SMP. Mana mungkin gaji 15? Ya bisa aja dia jualan online terus laris. Kenapa sih kamu gak percaya banget sama kalung ajaib aku? Dari zaman mendiang ibuku, kalau ini gak pernah salah loh. Siapa kalian? Nah, kita tanya langsung aja ke orangnya. Kamu lulusan SMP? Iya. Kenapa? Lamar kerja di kantor tapi gak dapat. Benar. Tapi apa urusannya sama kalian? Kan? Pengangguran. Sini 15 juta. Tapi saya bukan pengangguran juga sih. Saya ini tukang parkir. Sekali parkir 5.000. Karena sehari ada 100 orang yang parkir. Perharinya saya dapat 500.000 dikali 30 hari. Jadi deh 15 juta per bulan. Tahu gitu ngapain kita kerja kantoran? Iya, isin aja yuk. Aku berusaha jauhin karyawan baru yang terus melet-melet ke bos. Arga, kamu becus nggak sih ngajarin anak baru? Aku emang ditugasin bos ngajar anak baru. Arga, kamu yang ngajarin di kerjaan ya. Jangan sampai salah. Siap bos, saya bakal ajarin sampai bisa. Dan kamu Ar, ini saya kasih cincin ke kamu. Karena kamu karyawan teladan. Makasih bos ganteng. Semoga panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya. Pak, cara supaya jadi karyawan teladan kayak Bu Ara gimana? Jangan tanya saya, tanya sendiri aja sama orangnya. Bos, ini aku lakuin demi dapat perhatian bos. Jangan deket-deket. Kalau kamu melet-melet kayak gitu, kamu saya pecat. Arga, karena kamu nggak becus ngajarin anak baru, gaji kamu saya potong. Apa? Jangan salahin saya dong. Aku harus pakai kalung ajaib yang dikasih sama mendiang ibuku untuk tahu alasan sebenarnya kenapa dia terus melet-melet. Aku melet-melet kan diajarin sama Bu Ara. Pas Bu Ara di dapur, aku tanya gimana caranya biar bisa dapat perhatian bos. Bu Ara, gimana sih caranya supaya bisa dapat perhatian bos? Gampang Kir, bos itu suka sama karyawan yang rajin penjilat. Oh, gitu ya Bu. Oke.
saya bakal turutin demi jadi karyawan teladan juga. Tapi kan bukan gitu cara menjilat yang aku maksud. Kira melet-melet, bukan diajarin sama saya pak, tapi sama Arah. Iya, jangan salah nuduh kamu. Loh, kok Bu Hara nggak ngaku? Kan saya beneran diajarin sama ibu. Ngomong-ngomong, kenapa Pak Arga bisa tahu? Kamu nggak perlu tahu, saya tahu dari mana. Pak, Bu Ara ngajarin Kira cara jadi pejilat. Iya Pak, saya melet-melet ke Bapak karena mau jadi penjilat supaya dapat perhatian Bapak. Enggak bos, itu cuma salah paham. Cukup. Mulai hari ini, kamu dengan Kira, saya pecat. Apa bos? Jangan, saya kan karyawan teladan. Teladan apaan kau ngajarin hal buruk kayak gitu? Bos, maafin saya. Enggak. Harga, saya minta maaf ya. Udah duduk kamu sembarangan. Ternyata kamu yang paling waras di sini. Nggak apa-apa pak, yang terpenting sekarang masalah itu jelas. Bukan cuma jelas, tapi kamu saya angkat jadi asisten pribadi saya. Saya naik jabatan. Iya, karena kamu udah mengungkapkan semuanya. Dan saya apresiasi. Kami bertukar tubuh pakai bandu ajaib. Yes, aku pindah ke tubuhmu. Nanti aku transfer ya, Mora. Oke, Abi. Aku tukar tubuh biar bisa PDKT sama teman sekosnya Mora. Soalnya dari dulu dia selalu nolak aku karena udah punya pacar. Ogah, aku udah punya pacar. Apa? Pacar aku itu isi lop. Kalau kamu gangguin aku lagi, aku laporin ke dia. Astaga, malah ketiduran. Aku harus mandi dan ketemu pacar. Stop. Kata ibu kos tadi pompa airnya lagi mati. Nanti kalau kamu mandi, nggak bisa mandi dong. Ya udah, mandi bareng aja kita. Yes, mantap Lur. Nggak jadi deh. Ya, penonton kecewa. Aku langsung ganti baju aja ya. Ahai. Oh, Dit kok nangis? Mora, aku diputusin pacarku. Bagus, kalau bestinya ngasih nasihat, pasti didengerin. Udah, santai ya tuh. Kan ada Abi yang setia nungguin kamu. Jadiin aja sama dia. Aku yakin sih dia setia. Tapi dia miskin. Mbak Jindut? Jadi karena itu dia nolak aku. Di mana-mana itu, cowok yang terpenting tuh harus kaya. Kalau miskin kayak Abi, aku mau skincarean pakai apa? Kalau gini aku terpaksa bohong. Sebenarnya Abi itu tajir tahu. Dia punya 2 mobil Ferrari, punya 2 rumah, bahkan punya perusahaan sendiri. Namanya PT Amel Guncangan Promax. Kalau gitu aku ngeliatin yang cantik, terus ketemu Abi sekarang. Waduh, kalau gitu aku harus balik ke tubuh lamaku. Good luck ya Besti, aku pulang dulu. Oh, ini kan kalung aja membaca suara hati. Kalung ini peninggalan almarhum ibuku. Sekarang waktunya ketemu Abi. Enak banget itu tubuh cowok, bebas mau pakai baju apa aja. Mora, ayo kembali ke tubuh semula. Aku udah berhasil bujuk Ica biar jadi pacarku. Transfer dulu dong. Nih, udah aku transfer 10 juta. Sekarang, lepasin bando kamu. Pasti kita langsung balik ke tubuh semula. Gak mau ah, aku udah nyaman di tubuh cowok. Apa? Katanya Mora mau pulang. Kok malah ketemu Abi? Aku harus cepet paksa bantu ajaib Mora, biar kami balik ke tubuh masing-masing. Apa maksudnya ini? Mereka bertukar tubuh. Berarti... Aku pacaran sama mantannya sahabatku. Heh, ngapain kalian? Si Topan yang minta selfie, pasti dia mau ngadu domba kita. Jangger kamu ya. Tadi kamu yang minta selfie buat kenang-kenangan sebelum aku terkenal. Dan sahabatku nggak boleh tahu hal ini. Waktu Aura putus sama Topan, dia pernah bilang aku nggak boleh jadian sama dia. Nggak bisa. Lu jahat. Jadi kamu lebih milih band murahan kamu dibanding aku? Murahan? Kamu kira gampang bikin band dari nol? Apa ngerti aku? Ngerti apa? Bahkan lagu-lagu kamu itu nggak ada yang aku dengerin. Kalau kamu nggak bisa dukung aku, ya udah, kita selesai. Kira! Jangan pernah pacaran sama dia. Kalau iya, persahabatan kita bubar. Pagi pulang pagi. Meski suaranya cempreng, entah kenapa aku jatuh cinta. Sampai kapan sih kita sembunyi? Aku pengen jujur sama Aura. Aku belum siap. Aku takut kehilangan sahabatku. Ya udah deh. Ini udah sampai di depan rumah. Boleh peluk nggak? Mencium aroma pengkhianatan. Ini nggak seperti yang kamu bayangin. Tadi Topan deket-deket mau pamer bau badan. Kira. Berhenti pura-pura. Aku sama Kira pacaran. Kamu nggak bisa ngelarang perasaan dia. Jangan percaya Topan, Aura. Kalung ini, pemberian nenekku. Katanya bisa baca isi hati orang. Dari awal tuh aku udah tahu
Kalian mainnya sembunyi-sembunyi. Waktu itu, aku udah curiga ada sesuatu di antara kalian. Heh, ngapain kalian? Aura nggak boleh tahu kalau kami pacaran. Kenapa sih harus sembunyi-sembunyi kayak gini? Aku terus nunggu kalian jujur deh. Maaf Aura, aku salah pacaran sama mantanmu. Nggak apa-apa. Hati kan nggak bisa ditebak. Aku juga salah dulu terlalu kekanak-kanakan. Maafin aku juga ya. Ini cara baru menarik pelanggan. Mau pesan apa Mas? Saya nggak mau pesan, Mbak. Yang masuk ke dalam kafe ini harus pesan atau didenda. Wah, mau untung malah jadi buntung. Cepet, Om mau beli apa? Di sini nasi bungkus harganya 100.000. Enak dan murah. Murah dari Hongkong? Enggak, bayar denda aja. Paling cuma 10.000 kan? Dendanya 100.000 juga Mas. Walah, bajindut. Merasan ini namanya. Emang ya, hari apes nggak ada yang tahu. Bisa-bisa ya ditipu sama penjual yang tadi. Ih, Om, celananya robek. Padahal nggak ada robek sama sekali. Duh, gimana nih? Malu dong kalau jalan pakai celana robek. Om tenang aja, aku punya solusi. Beli celanaku aja, murah, cuma 2 juta. Bajir, mahal amat. Ih, nggak mau. Daripada Om jalan pakai celana robek. Sese, kamu bukannya anak penjual yang nipu aku tadi? Enggak. Cepetan Om, beli apa enggak? Yeay, ini Om celananya. Aku pamit, bye-bye. Nih Bu, ada bawa uang banyak. Wah, kok bisa sebanyak ini nak? Om, Udah kuduga kalian itu orang yang sama. Dari awal aku udah tahu kalau kalian itu nipu. Berkat kalung ajaib ini. Kalung ini peninggalan selingkuhan ayahku yang kubuang ke Antartika. Alhamdulillah, dapat uang dari nipu lagi. Dapat uang hasil nipu kok malah alhamdulillah. Semoga Om ini nggak sadar kalau aku orang yang sama di kafe tadi. Tuh kan benar, di bocah yang tadi. Kok mereka segini yang menipu demi uang sih? Jangan laporin kami ke polisi Mas. Kami terpaksa ngelakuin ini. ampun Om, bapak kami kabur. Makanya dia ninggalin utang yang banyak. Om tolong, kami dikejar-kejar rentenir. Woi, bayar utang bapak lo. Bayar utang bapak lo, atau rumah ini gue hancurin. Kasihan banget mereka. Emangnya berapa utang bapaknya? 100 juta, udah sama bunga. Di sini ada saldo 100 juta. PIN-nya 696969. Kalian jangan nipu lagi ya. Berubahlah jadi orang yang lebih baik. Ih, tapi nipu enak. Dapat uang banyak dengan cepat. Bejir, malah ketagihan.